Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dan dikuatkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Bambang minggu lalu? Kehidupan yang berkemenangan adalah kehidupan yang berakar dalam iman dan berserah kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Gathering minggu lalu tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama. Sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Happy Sunday! Mari hari ini nyatakan dengan iman kita bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang tak tertandingi oleh apapun. Haleluya! Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar
percaya nyata di tengah-tengah setiap kami. Kasih-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Beautiful Savior, God of all majesty,
Biar segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang memberi pengharapan bagi setiap kami Tuhan. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you. Biar kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, sebab kami percaya hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan, memberikan pengharapan, memberikan iman Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya hari ini kasih Tuhan gak akan pernah berakhir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Halo Transformers, senang sekali hari ini saya menjumpai Anda kembali di TC Gathering di hari Minggu ini. Saudara, kita masih ada di seri hidup yang berkemenangan, Victorious Life, dan minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita menjalani atau menghidupi kehidupan yang berkemenangan itu. Kita tahu dasar dari semuanya adalah kasih Tuhan buat kita dan kehidupan yang terkonek dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau meneruskan dari seri Victorious Life ini, dan tema dari apa yang saya mau bagikan buat kita semua hari ini adalah Victorious Lifestyle atau gaya hidup yang berkemenangan. Nah, tentunya saudara, kalau kita bicara soal kehidupan yang berkemenangan, kehidupan tentunya sangat erat kaitannya dengan lifestyle atau gaya hidup. Yaitu hal-hal yang kita lakukan, yang kita ulang lakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi gaya hidup buat setiap kita. Nah, saudara, Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga menuliskan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan ayat kelima dan yang keenam meneruskan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lalu dilanjutkan di ayat 12-17, kalau tidak demikian lalu apa? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan atau kita baca bersama-sama adalah sebuah gambaran bagaimana kehidupan yang berkemenangan sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dilahirkan kembali di dalam Yesus. Itulah gaya hidup yang Tuhan mau kita miliki. Sebab ketika kita lahir baru, kita diselamatkan, dan kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, tentunya ada hal-hal yang pasti harus berubah. Ada hal-hal yang pasti berbeda. Dan otomatis pekerjaan, tindakan, aktivitas, dan hal-hal yang kita kerjakan pastinya akan berbeda dan berubah. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, pasti juga menjadi berbeda. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan buat kita semua. Bicara soal memahami purpose-nya Tuhan. Understanding God's purpose. Adalah sesuatu yang sangat kritikal untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi purpose atau tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini menjadi penting ketika kita sedang mau membangun sebuah gaya hidup di mana iman kita bertumbuh dan rasa percaya kita kepada Sang Pencipta juga bertumbuh. Dengan kata lain, menjadi sesuatu yang sangat vital, sangat penting untuk kita membangun koneksi dengan Tuhan. Untuk kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi akan sangat menentukan. Tanpa sebuah hubungan dengan Tuhan akan sangat sulit buat kita untuk menavigasi atau mengarahkan kehidupan kita dan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita hari ini. Sekali lagi saya katakan, tanpa sebuah hubungan dengan Tuhan secara pribadi akan sangat sulit buat kita untuk menavigasi atau mengarahkan hidup kita, khususnya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Kita baca di dalam Perjanjian Baru melalui banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan. Salah satunya yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya mengenai Yesus sebagai pokok anggur. Orang-orang percaya dituliskan adalah orang-orang yang akan menghasilkan buah. Artinya iman yang kita miliki itu kemudian menjadi tindakan. Dengan kata lain firman Tuhan menuliskan tanpa perbuatan. Pada hakikatnya iman itu mati. Artinya iman yang kita nyatakan di dalam Tuhan adalah iman yang kemudian dinyatakan dalam bentuk tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Yohanes 15 ayat 5-8 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Saudara, inilah gambaran tentang bagaimana hubungan atau relationship yang kita miliki dengan Tuhan. Dan itulah purpose yang Tuhan miliki supaya kita punya kehidupan yang terkonek sama Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup yang berbeda, gaya hidup yang benar adalah ketika kita kemudian terkonek dan berbuah. Saudara, selama ranting, selama dahan, pepohonan atau tumbuhan terkonek dengan batang utama, terkonek dengan pokok, maka ia akan mendapatkan nutrisi, ia akan mendapatkan semua yang ia butuhkan untuk menghasilkan buah. Nah, sama halnya seperti sebuah pohon, saudara dan saya ketika kita
terkonek dengan sumber, terkonek dengan pokok yaitu Yesus, maka urapan kasih karunia kekuatan yang dari Tuhan itu kemudian mengalir di dalam kita dan melalui setiap kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang pasti berbuah. Dan bahkan buah kita itu dikatakan buah yang tetap. Nah, orang-orang percaya pada saat gereja mula-mula, tentunya pada saat itu kalau kita baca dalam kisah para rasul, khususnya dalam surat-surat Rasul Paulus, mereka menghadapi begitu banyak tantangan, mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi penderitaan karena iman mereka, karena mereka memberitakan kabar baik. Nah, saudara, di dalam masa-masa dunia modern saat ini, orang-orang yang disebut orang percaya, yaitu Anda dan saya, kita ini tentunya pasti akan tetap menghadapi tantangan. Kita menghadapi mungkin ada aniaya dalam bentuk verbal, ada cemoohan, ada perkataan-perkataan yang mungkin disematkan kepada kita karena apa yang kita percayai, karena kita mau melakukan apa yang benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tetapi di dalam menjalani kehidupan kita, sekalipun ini semua adalah sebuah tantangan, kita percaya bahwa hanya koneksi, hubungan, dan gaya hidup yang kita jalani setiap hari itu akan membuat kita kuat dan menjalaninya dengan penuh kemenangan. Saudara, bayangkan sama seperti seseorang yang menjalani kehidupannya, tentunya Anda dan saya pasti menjalani demikian, kita makan mungkin 2-3 kali satu hari. Dan setiap makanan yang kita makan di hari tersebut mungkin terlihat tidak signifikan dibandingkan dengan pertumbuhannya. Tetapi tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan, gaya hidup kita setiap hari, beristirahat yang cukup, makan yang cukup, berolahraga, minum yang cukup, dan hal-hal yang kita jalani itu, termasuk bahkan bagaimana kita punya pikiran yang tenang, hati yang penuh damai sejahtera. Hal-hal ini di dalam jangka yang panjang kita akan melihat ada sebuah pertumbuhan. Seperti seseorang yang pergi ke tempat fitness center. Ketika dia datang pertama kali, kedua kali, 1 minggu, 2 minggu, tentunya tidak tiba-tiba saja dia menjadi orang yang tubuhnya menjadi berotot, menjadi tubuhnya memiliki bentuk, dia mulai kehilangan bagian-bagian yang merupakan lemak. Tentunya pasti butuh waktu. Tapi ketika kita lihat dari kacamata perspektif jangka yang cukup panjang, setelah dia melewatinya selama 1 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, kebiasaan atau gaya hidup yang dia bangun ini akan mulai menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan kita akan melihat itu ditunjukkan dalam tanda-tanda dan bentuk-bentuk yang terlihat secara fisik. Belum lama ini, saudara, ketika libur di masa lebaran di bulan Mei yang lalu, saya bersama keluarga kami pergi ke kota Cirebon untuk mengunjungi orang tua saya. Dan pada saat itu, seperti biasa, anak-anak saya ini makin bertumbuh besar. Biasanya, khususnya apalagi anak yang pertama dan yang kedua, mereka selalu pengen terlihat udah lebih tinggi belum, gitu kan? Nah, kemudian karena mama saya yang tinggal di Cirebon ini memang tubuhnya termasuk yang petit atau yang mungil, biasanya dijadiin patokan pertama. Sehingga anak saya yang perempuan yang paling besar, Grace, kemudian berdiri di sampingnya. Oh, ternyata masih lebih tinggi neneknya. Karena tingginya baru masih mungkin sekitar telinganya. Itu di bulan Mei. Nah, belum lama ini, saudara, which is baru 1 bulan lebih ketika gantian orang tua saya yang datang ke Jakarta, kemudian ketemu lagi nih antara nenek dengan cucunya, tanpa kami semua sadari ketika dia berdiri di samping neneknya, ternyata Grace sudah lebih tinggi. Dia sudah melampaui tinggi dari neneknya. Nah, menariknya, saya dengan istri saya, kami semua yang di rumah melihat anak saya ini bertumbuh setiap hari. Tentunya tidak terlalu kelihatan. Ya, dia masih terlihat sebagaimana sebelumnya. Ternyata dalam 1 bulan itu terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan. Dan dalam 1 bulan itu ternyata dia bertumbuh dengan sangat signifikan. Tingginya bertambah, kakinya mungkin menjadi lebih panjang. Bahkan melewati tinggi dari neneknya. Nah, saudara, demikianlah gaya hidup yang kita jalani. Dalam jangka pendek terlihat mungkin tidak terlalu signifikan. Tetapi percayalah, pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dari hari ke hari itu akan menghasilkan hal yang signifikan. Pertanyaannya, maukah saudara memulai sebuah gaya hidup yang baru di dalam Tuhan? Ada sebuah panggilan buat kita orang percaya untuk kita bisa
memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan dari Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Kepada keluarga kita, mereka yang belum dengar tentang kabar baik ini, kepada orang-orang yang kita kenal, sahabat kita, orang-orang yang kita kenal dalam pekerjaan, dalam pendidikan yang kita sedang jalani, mungkin keluarga besar. Dan setiap hari adalah sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang luar biasa buat kita berbagi kesaksian hidup kita. Dan inilah salah satu gaya hidup yang saya percaya kalau kita jalani. Bukanlah sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang secara natural. Sama seperti ketika seseorang makan makanan yang menurut dia sangat enak, atau nonton sebuah film yang sangat menarik, tanpa harus diprogram, tanpa harus direkayasa. Promosi atau cerita tentang kabar baik tersebut dengan mudahnya diceritakan kepada siapapun. Entahkah mereka yang ditemui, entahkah keluarganya. Dan itulah yang sebenarnya menjadi metode yang sama atau menjadi hal yang sama ketika kita berbagi tentang kabar baik, tentang Yesus, kebaikannya, hal-hal yang luar biasa yang dia kerjakan dalam hidup kita dan bagaimana hidup kita diubah oleh karenanya. Poin yang kedua, saudara, yang saya mau bagikan buat kita semua. Kalau tadi kita belajar mengerti, understanding God's purpose. Yang kedua ini yang saya mau bagikan buat kita semua adalah bagaimana kemudian kita developing the right lifestyle. Mengembangkan atau membangun sebuah gaya hidup yang benar. Nah, banyak kadang-kadang sebuah pemikiran atau konsep yang keliru kadang-kadang yang dimiliki terhadap orang percaya. Bahkan oleh dunia melihat orang percaya demikian, atau bahkan orang percaya sendiri kadang-kadang tak sadar mempercayai hal ini. Contohnya, bahwa sebagai orang percaya itu nggak fun, nggak menyenangkan. Kehidupan orang percaya itu nggak menyenangkan, banyak aturan. Atau juga ada yang memikirkan bahwa salah satu yang umum juga disebutkan bahwa semakin kita sering beribadah, semakin kita sering ke gereja, semakin kita sering hadir dalam sebuah pertemuan, itu akan bikin kita jadi lebih bertumbuh. Nah, saudara, kedua hal ini bukanlah sesuatu yang benar atau sah adanya. Tentunya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, it's more than just fun. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik. Karena tanpa kita sadari sebagai orang percaya, bukan berarti kita ini penuh dengan aturan ini dan itu. Tetapi kita memiliki kebebasan dan kemerdekaan sejati karena tidak perlu diikat atau terikat akan apapun. Ketika kita menikmati sesuatu itu bukan karena tanpa itu kita tidak bisa hidup. Tetapi kita sedang memilih untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sehat, kehidupan yang benar. Dan tentunya bukan sekedar hadir dalam pertemuan, tapi hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan, yang kemudian kita bangun bersama-sama dalam sebuah komunitas orang percaya. Itu yang kemudian akan membuat sebuah perubahan dan pertumbuhan. Nah, makanya saudara, itu adalah contoh gambaran kadang-kadang konsep yang keliru. Dan inilah pentingnya untuk kita melihat lalu kemudian perubahan-perubahan apa yang kemudian menjadi signifikan dan penting, yang tentunya ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi indikator atau hal yang bisa kita lihat dari kehidupan seorang percaya. Perubahan-perubahan ketika dia mengenal Yesus, mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua, gaya hidup yang kita jalani sebagai orang percaya akan membuat kita memiliki shifting atau perubahan di dalam pikiran kita atau dalam mindset kita. A shift in the mind. Nah, waktu kita percaya kepada Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan secara teratur, kita merenungkan firman Tuhan, itu yang kemudian akan menjadi benih yang kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Kita akan mendapatkan pewahyuan, kita akan mendapatkan pengertian dan pemahaman, dan secara bertahap, maka cara pandang kita, bahkan mungkin ideologi-ideologi, hal-hal yang dulu kita percayai, kemudian mulai berubah atau diubahkan karena ada pengaruh yang baru yang kuat dari firman Tuhan. Contoh misalkan, pemikiran hal-hal seperti ketakutan misalkan. Saya sama seperti mungkin orang pada umumnya. Kita ini kadang-kadang punya ketakutan akan hal-hal yang sifatnya mistis gitu ya. Takut ketika ada dalam gelap, takut ketika ada di tempat yang sunyi, takut setan gitu kan. Nah, saudara, ketika saya mulai bertumbuh sebagai orang percaya, tentunya nggak tiba-tiba dalam waktu semalam perubahan itu terjadi.
Tetapi dalam perjalanan iman dan kerohanian yang saya lewati bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara seiman, saya melihat dan menemukan bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang mengasihi saya, jauh lebih berkuasa, jauh lebih powerful dari apapun. Dulu saya mungkin dengan mudahnya takut kalau tengah malam terbangun, kemudian ke WC ketika saya masih kanak-kanak. Tetapi ketika saya bertumbuh, pemikiran yang mulai diisi dengan kebenaran firman, bahwa tidak ada satupun kuasa. Semua kuasa yang ada di atas bumi, yang di bawah bumi, semua ditundukkan di bawah kaki Yesus. Dan semua nama akan berlutut dalam nama Yesus. Itu kemudian membuat saya menjadi punya sebuah mindset yang baru. Bahwa kalau Yesus ada dalam saya, dan Yesus menyertai saya, maka tidak ada yang perlu saya takuti. Bahkan dalam pelayanan pelepasan, dalam pelayanan kesembuhan batin, kita justru berperang dengan kuasa jahat. Dan disitulah Tuhan menunjukkan kemenangan yang sesungguhnya. Contoh lagi misalkan, hal-hal apa lagi? Saya dulu sering berpikir bahwa saya ini gak punya banyak kelebihan. Secara fisik saya tidak terlalu tinggi. Sehingga saya merasa nilai saya ada yang kurang. Saya bukan datang dari keluarga yang sangat berada. Sehingga saya merasa, apa iya saya bisa berhasil? Saya ketika kuliah berusaha mencapai nilai yang terbaik hanya demi sebuah penerimaan atau pujian. Nah, dalam perjalanan waktu, persepsi-persepsi yang keliru itu mulai Tuhan gantikan dengan kebenaran. Bahwa aku ini berharga di mata Tuhan. Bukan karena nilai, bukan karena prestasi, tapi karena sebagaimana aku yang dikasihi Tuhan. Sehingga itu tidak membuat saya kemudian tentunya berhenti melakukan yang terbaik. Tentu tidak. Saya terus berjuang melakukan yang terbaik, yang excellent untuk mencapai hasil yang terbaik. Tetapi bukan lagi karena motivasi demi membuktikan diri atau demi supaya lebih berharga. Tapi karena saya tahu potensi talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya gak boleh disia-siakan. Dan biar itu semua memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, ini tentunya adalah contoh-contoh mindset atau persepsi hal-hal yang akan Tuhan ubahkan dari waktu ke waktu. Seraya kita menggantikan ideologi kepercayaan yang salah, hal-hal yang mungkin kita pernah alami sepanjang kehidupan kita, digantikan dengan kebenaran firman yang masuk menjadi benih, bahkan kemudian berubah untuk menjadi kebenaran yang menjadi guidance kita dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti Yesus. Dan inilah persis yang Paulus sebut dengan terang dan gelap. Dalam Kolose 1 ayat 9-14 dituliskan gini, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Anda dan saya adalah orang-orang yang ditempatkan dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita semua hidup dalam gelapnya kita masing-masing. Gelap dalam mindset, gelap dalam ideologi, gelap dalam kebencian, gelap dalam dendam, gelap dalam banyak hal. Tetapi percayalah, ketika kita ikut Yesus, kita merenungkan firman, membangun sebuah kebiasaan yang baru, gaya hidup yang baru, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, kita sedang dipindahkan dari gelap kepada terang. Karena memang teranglah yang menjadi tempat yang sebenarnya buat Anda dan saya sebagai anak-anak terang. Inilah yang menjadi penting bahwa setiap orang percaya perlu terus belajar dan menghidupi gaya hidup untuk shifting di dalam mindset, untuk shifting di dalam persepsi, dalam pemikirannya, sehingga mereka boleh merefleksikan apa yang menjadi pikiran Kristus dan kebenaran firman-Nya. Yang kedua, putting away self and living in spirit. Nah, saudara, orang kebanyakan pasti secara daging akan fokus kepada dirinya, apa yang menyenangkan, apa yang dia inginkan. Tetapi kita belajar untuk beralih, untuk shifting dari daging, dari keinginan diri sendiri menjadi hidup di dalam roh, sesuai keinginan roh. Efesus 4 ayat 20-24 menuliskan begini, tetapi kamu bukan demikian. Ini berlaku buat Anda dan saya. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui
di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, inilah saudara hal yang kemudian mengubahkan kita, menanggalkan manusia lama dan dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru. Sebagai orang-orang yang diubahkan Tuhan, yang hidup dalam hidup yang berkemenangan, saudara, kita perlu menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, keegoan kita. Kita belajar menjadi seorang percaya yang fokusnya adalah berubah menjadi orang-orang yang mencari apa yang jadi kehendak Tuhan. Makanya Paulus bilang, semua hal boleh, semua hal halal bagiku. Tetapi tidak semuanya berguna. Yang berguna tentunya adalah apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang berkenan bagi Tuhan. Yang berikutnya saudara adalah bicara soal taking a new direction. Mengambil atau mengerjakan atau menjalani sebuah arah yang baru. Sebagai orang-orang yang diubahkan, orang-orang percaya, menjalani gaya hidup yang berkemenangan, tentunya kita belajar untuk bukan mengejar hanya apa yang kita mau, hanya apa yang memuaskan diri kita. Tetapi kita mengejar, kadang-kadang bahkan harus mengorbankan hal-hal yang menyenangkan buat daging kita. Tapi kita memilih untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Dengan begitu banyak potensi, possibility yang terjadi di tengah-tengah dunia. Hal-hal yang dulu disebut tabu, sekarang menjadi hal-hal yang biasa. Kita kalau membaca berita, muncul saja begitu banyak aktivitas, hal-hal yang menjadi kejahatan, pelecehan, kriminalitas, yang mungkin bahkan tidak terfikirkan. Dan kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak melakukan. Orang-orang terdekat, orang tua, anak. Dan ini membuat kita jadi berpikir apakah memang dunia ini memang mengarah kepada kehancuran. Tapi bukankah firman Tuhan sudah mengingatkan kepada semua bahwa di hari-hari akhir dunia ini akan menjadi semakin rusak, manusia akan semakin jahat, fokus kepada diri sendiri. Itu sebabnya penting buat kita semua untuk mengambil new direction, the right direction, arah yang benar. Kemana kita sedang menjalani kehidupan kita? Kemana kita sedang membawa keluarga kita? Ini menjadi penting. Karena kita belajar bahwa Yesus sendiri datang ke dunia. Dia bukan hanya mengikuti sebuah direction baru, tapi He set a new direction. Dia mengambil sebuah arah yang baru. Dia bukan lagi fokus kepada diri sendiri. Dan dia memberikan sebuah kebenaran buat kita semua hari ini. Bahwa cara terbaik untuk mengalihkan diri kita dari fokus kepada diri sendiri dan keegoisan kita adalah dengan mulai belajar melayani orang lain. Ketika kita belajar to serve others, untuk melayani orang lain, untuk berbagi kepada orang lain, di situ tanpa kita sadari, kita sedang bertumbuh dari keegoisan kita sendiri kepada mengutamakan orang lain. Makanya Yesus menuliskan, Yesus mengatakan dengan jelas, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Kalau guru kita, Tuhan kita, Bapa kita saja datang ke dunia ini, melakukan yang terbaik untuk give His best, to serve, untuk melayani. Bukankah Anda dan saya sebagai orang-orang yang ditebus anak-anaknya, kita juga mau meneladani hal yang sama. Kita nggak mau jadi orang-orang yang mengejar pelayanan, mengejar untuk status untuk bisa dilayani. Tapi kita melihat dalam setiap kesempatan dalam hidup kita, bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah, bagaimana saya bisa berkontribusi, bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya bisa mengambil bagian, sehingga orang lain boleh diberkati, orang lain boleh dibangun, tempat di mana saya berada bisa berubah dan bertumbuh. Yesus bahkan memberikan sebuah teladan yang paling radikal. Di hari-hari terakhir, dalam perjamuan terakhir, Yesus mengambil posisi sebagai guru yang terutama. Justru dia mengambil posisi sebagai hamba, membasuh kaki murid-muridnya. Bukankah sebuah pengajaran dan contoh teladan yang begitu radikal? Seorang Tuhan, seorang guru, mengambil rupa seorang hamba karena kasihnya. Dan dia berkata, barang siapa yang mau jadi yang paling besar, dia justru yang paling kecil. Dengan sebagai Tuhan dan guru, menunjukkan dengan apa yang dia lakukan, dia mau berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan aku rindu kamu mengikuti teladan yang aku miliki.
Nah, saudara, inilah hal-hal yang saya percaya. Kalau kita mau jalani, mungkin nggak dalam semalam, mungkin dalam bukan 1 hari, 2 hari. Tetapi sama seperti cerita tadi saya tentang anak saya yang dalam waktu singkat bertumbuh tanpa saya sadari. Percayalah bahwa apa yang kita kerjakan dari hari ke hari, dalam gaya hidup yang baru dalam Tuhan ini, saudara akan lihat perubahan yang signifikan, hal-hal yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Kita bertumbuh dengan luar biasa, bahkan orang-orang di sekitar kita kemudian akhirnya bisa merasakan berkat dan dampak dari perubahan hidup kita itu. Dan saudara, saya ingin mengakhiri apa yang saya bagikan hari ini dengan beberapa hal yang praktikal yang bisa kita mungkin lakukan sebagai hal-hal yang kita kerjakan dalam gaya hidup yang baru kita, dalam gaya hidup yang berkemenangan, victorious lifestyle. Yang pertama, kalau ada di antara saudara yang mungkin berkata, tapi rasanya berat sekali, saya belum bisa melakukan ini semua, kayaknya sulit untuk menghendaki. Pertanyaan saya, apakah engkau sudah berdamai dengan dirimu dan berdamai dengan Tuhan? Apakah engkau sudah menyerahkan hidupmu dan menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebab sebelum engkau melakukan itu, engkau nggak akan punya kuasa dan kemampuan untuk bisa mengalahkan temptation, mengalahkan kebiasaan yang lama. Kalau saudara orangnya, hari saya mau memberikan sebuah opportunity yang luar biasa. Maukah hari ini saudara berdoa dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya mulai hari ini Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menolong engkau sehingga engkau akan mengalami perubahan dan pertumbuhan yang luar biasa. Kalau saudara mau, hari ini ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini aku. Aku tahu aku terbatas, aku lemah, aku berdosa. Itu sebabnya aku membutuhkan Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni dosaku dan menebus hidupku, menjadikan aku baru. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat di dalam nama Yesus. Congratulations on your new beginning. Dan ini adalah hal pertama yang saudara dapatkan atau yang saudara lakukan. The first decision making. Sebuah keputusan pertama yang praktikal dan penting untuk memulai gaya hidup yang baru. Yaitu percaya dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Kita percaya Yesus sudah mengampuni dosa kita. Yang kedua, mari kita membangun sebuah kebiasaan untuk berdoa secara teratur. Saudara, doa bukanlah sebuah kewajiban. Sama seperti kita tidak perlu mengatur diri kita untuk bernafas atau makan. Doa adalah sesuatu yang menjadi sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan. Mari kita mulai membangun gaya hidup berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan secara rutin dan teratur. Maka kita akan melihat bukan soal tempat, bukan soal durasi, tapi ada sebuah continuity, sebuah kesinambungan untuk kita berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, mari bangun sebuah kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Dan bukan sekadar membaca seperti kita membaca pengumuman, tetapi membaca dalam konteks merenungkan firman. Mencari tahu, bertanya, berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman-Nya. Saudara percayalah bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, ketika engkau percaya kepada Yesus, Roh Kudus dalam hidupmu akan menuntun engkau untuk mengerti, menangkap, bahkan engkau akan berubah, punya kemauan untuk berubah. Karena firman yang kau baca akan menjadi benih yang bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dalam hidupmu. Yang keempat, saudara, mari kita belajar untuk kita engage in fellowship. Kita ada dalam komunitas sesama orang percaya. Saudara perlu punya komunitas pergaulan yang benar. Sebab siapa temanmu akan menentukan engkau dan masa depanmu. Tertanamlah, tergabunglah, terkoneklah. Kalau saudara mau rindu untuk terkonek juga di tengah-tengah Transformation Church dan saudara belum memiliki komunitas, jangan ragu untuk saudara mengirimkan direct message di Instagram @transform.indonesia. Kami dengan senang hati akan reaching out to you dan kita bisa terkonek dalam onsite gathering kita yang dilakukan setiap hari Minggu jam 4 sore. Yang kelima, saudara, mari miliki atau bangun sebuah tekad yang kuat. Bukan karena kekuatan kita semata, tapi keputusan yang kita buat dan kita percaya ada anugerah Tuhan. God's grace yang akan memampukan kita untuk menghindarkan diri dari temptation. Kalau kita udah tahu ini sesuatu yang pasti kita bisa jatuh nih, saudara jangan bahkan mendekat. Sama seperti Yusuf ketika digoda, dia lari menjauh, bukan lari mendekat. Saya percaya ini adalah sebuah hal yang akan menjadi kebiasaan yang baru, gaya hidup yang baru.
Yang berikutnya saudara, mari bagikan kasih Tuhan, kesaksian hidupmu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, berkat, terobosan, proses kemenangan yang kita alami. Bagikan menjadi kesaksian buat keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ini akan menjadi pedang bermata dua. Satu sisi orang akan diberkati dan dikuatkan. Di sisi yang lain saudara akan bertumbuh. Karena imanmu semakin diteguhkan. Engkau belajar berbagi. Dan engkau tidak pernah tahu siapa yang membutuhkan kabar baik ini. Yang berikutnya saudara, mari kita belajar untuk menahan diri. Saudara, kita ini hidup dalam dunia penuh dengan influence. Jangan jadi orang-orang yang cuman di-influence, tapi jadilah influencer, orang-orang yang memberikan pengaruh. Jadi jangan sekedar dengan mudah mengadopsi cara berpikir gaya hidup yang dunia tawarkan. Mari cross-check dengan firman. Kalau kita tahu ini bukan kebenaran, stop lakukan dan mari shifting dan berubah. Yang berikutnya saudara, ambil kesempatan untuk bisa melayani, berbagi. Entahkah itu berbagi uang yang sudah miliki, berbagi dalam perbuatan baik, entahkah itu memberikan waktu, memberikan tenaga, mengunjungi orang yang sedang sakit, temanmu yang sedang dalam kesulitan, menelpon orang tuamu yang sudah lama tidak kau hubungi. Apapun itu saudara, dalam pekerjaanmu, dalam kantormu, dalam kampusmu, dimanapun. Mari belajar menemukan bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya bisa berbagi, bagaimana saya bisa menjadi berkat. Dan jangan pernah takut saudara untuk menceritakan tentang pertumbuhan iman dan perjalanan kita dalam Tuhan. Karena kesaksian kita itu powerful. Ingat, iman kita itu yang mengalahkan dunia. Saudara, saya mau menutup dengan sebuah ayat dalam Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, biarlah ini menjadi ayat yang menjadi kekuatan buat kita, bahwa kita ini sedang dalam sebuah proses bertumbuh terus dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Sang Kalik, Sang Pencipta, yaitu Yesus. Dan inilah sebuah gaya hidup victorious, gaya hidup yang berkemenangan, yang membuat kita akan mengalami pertumbuhan yang konsisten dan konstan. Dan semakin hari semakin disempurnakan, semakin serupa dengan gambar Kristus. Saudara, saya percaya apa yang kita baru dengar dan kita sama-sama belajar hari ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Waktu kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kalau menjadi orang-orang yang melakukan dan mempraktekkan firman. Praktekkan apa yang menjadi practical ways tadi. Dan kau akan lihat pertumbuhan dan perubahan pasti terjadi. Dan kehidupan yang berkemenangan pasti kita jalani di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat hal-hal yang boleh mengubahkan kami. Dan kami berdoa dimanapun kami berada, kami boleh mendapat kekuatan, keyakinan, iman, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Untuk mulai membangun dan melakukan gaya hidup yang berbeda, gaya hidup di dalam Tuhan. Dan kami percaya gaya hidup yang berkemenangan akan membuat kami memiliki hidup yang sungguh-sungguh penuh dengan kemenangan. Victorious life di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dan saya kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan dikuatkan hari ini. Mari bagikan link PC Gathering hari ini kepada teman dan saudara supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri PC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan kita. All my life you have been so
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman hari ini. Bahkan kita juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat worship yang kita tadi sama-sama naikkan. Itulah salah satu bentuk kita membangun relationship, koneksi kita dengan Tuhan. Dan ini bukan hanya bisa kita kerjakan lewat TC Gathering ataupun hari ini. Tapi saudara, mari kita mulai terus membangun gaya hidup kita sehari-hari, setiap hari. Dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita bisa ubah dalam bagaimana kita mengatakan perkataan kita dan bagaimana kita melakukan tindakan kita. Saudara akan lihat ketika kita melakukan kebenaran, kebenaran itu akan bekerja dengan dahsyat di dalam hidupmu dan bahkan melalui hidup Anda dan saya kita akan jadi berkat. Hidup yang berkemenangan ada dalam hidup kita dan akan bahkan kita menjadi orang-orang yang bisa memberitakan kabar baik buat banyak orang. Mari saudara, dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Yesus Kristus yang mencintai kita semua tanpa syarat, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Yesus saya kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.